Selamat siang, perkenalkan saya Ayu Kartika Indarti. Saya dipercaya pada kesempatan kali ini, pada acara ini sebagai koordinator untuk mengelola pelaksanaannya. Dan kebetulan saya juga sahabat Praksis yang selama ini bersama dengan para direktur mengelola Praksis agar Praksis mampu mencapai tujuannya. Nah, latar belakang dari acara ini adalah yang pertama, Praksis sudah 1 tahun. Jadi 10 Desember 2024 itu adalah ditetapkannya Praksis sebagai lembaga advokasi dan riset Yesuit di Indonesia. Riset dari Praksis kali ini mengambil tema Youth Political Dialogue, ketidakterlibatan dan keterlibatan politik anak muda di Jakarta. Dan tadi dalam paparan tentunya sudah dilihat bagaimana Romo Angga menyampaikan hasil temuan lapangan yang sudah dilakukan selama kurang lebih 4 bulan kemarin gitu ya. Dan kenapa digelar lagi sekarang, kita juga ingin mendengar rekomendasi dari pakar, kemudian juga rekomendasi dari anak mudanya sendiri. Maka kita mengundang sekitar 65 anak muda dari lintas organisasi, ada Gus Durian, ada Pemuda Muhammadiyah, ada PMKRI, ada Pemuda Katolik, ada GMNI, ada juga dari universitas, dari UIN dan beberapa yang lain, masih banyak yang lain hadir kali ini. Saat ini di dalam sana gantian. Mereka berdiskusi dengan didampingi oleh para fasilitator, ada Yanuar Nugroho, ada BK Ulung, ada Niki dari CSIS, ada Niko dari wartawan politiknya Harian Kompas. Mereka sedang berdiskusi. Untuk apa? Untuk kembali merumuskan rekomendasi dari versi mereka menanggapi hasil temuan lapangan tadi. Jadi kita juga mau mendengarkan anak muda bagaimana hasil temuan lapangan tentang anak muda tadi sudah disampaikan kepada mereka. Selamat siang, nama saya Mas Wan. Saya adalah Direktur Karya dari Praksis Pusat Riset dan Advokasi Serikat Yesus yang baru genap berusia 1 tahun pada 10 Desember 2025 ini. Pada hari ini Praksis mengadakan semacam konsultasi publik dengan mengundang teman-teman muda yang bisa terlihat di belakang kita. Mereka ingin menanggapi apa yang telah dibuat Praksis dengan sebuah riset tentang keterlibatan atau ketidakterlibatan orang muda di Jakarta secara khusus. Kami ingin mengangkat tema ini karena melihat bahwa orang muda adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan bersama kita, terutama terkait dengan 4 pilar Praksis tentang hak asasi manusia, demokrasi, keadilan sosial, dan rekonsiliasi. Orang muda punya posisi sentral untuk menentukan hidup mereka, apa kata mereka tentang kehidupan bersama di Indonesia ini dan di Jakarta secara khusus. Maka temuan yang kami dapat tentang spektrum keterlibatan maupun ketidakterlibatan orang muda ingin kami bagikan kepada orang muda sendiri, dan kita ingin mendengar nanti bagaimana mereka menanggapi hasil riset kami dan apa arti keterlibatan politik di masa ini. Jangan sampai mereka hanya menjadi poin-poin dalam pesta elektoral Indonesia, tapi bagaimana juga mereka ikut menentukan arah kehidupan bersama demi kebaikan bersama. Kami berharap bahwa upaya-upaya Praksis yang juga sedang belajar untuk memahami kehidupan ini, kehidupan bersama ini dalam riset dan advokasi, dalam kerjasama dengan berbagai macam pihak dan kalangan pemerhati, semoga kami dapat semakin jeli memandang persoalan-persoalan terutama dalam keempat pilar tadi, demokrasi, hak asasi manusia, keadilan sosial, dan rekonsiliasi, sehingga temuan-temuan kami dapat berguna untuk masyarakat warga dan juga bagi gereja. Praksis memang senantiasa menempatkan ajaran sosial gereja sebagai perspektif untuk memandang
kehidupan bersama ini dan juga ditopang oleh kajian-kajian ilmu sosial atau ilmu yang relevan. Semoga Praksis bisa ikut bersama dengan semua pihak yang peduli. Terima kasih. Saya sangat menghargai diadakannya acara ini, khususnya sejak 1 tahun yang lalu, dan dengan demikian sekarang hari ulang tahun yang pertama, dimulainya kegiatan Praksis, yaitu Pusat Penelitian dan Advokasi yang dipelopori oleh Serikat Yesus. Dan inilah seperti tadi saya katakan, adalah salah satu sumbangsih gereja untuk kebaikan bangsa Indonesia, untuk memotret realitas yang sesungguhnya, dan ketika realitas itu dapat dipotret dengan sesungguhnya objektif, benar, secara kuantitatif, maka kita dapat membuat bank data, dan atas bank data itu, data-data dari situ diharapkan ada tanggapan, ada policy yang dilandaskan pada data yang nyata, bukan hanya yang didengar entah oleh siapa. Inilah salah satu bentuk keterlibatan gereja, dalam hal ini melalui Praksis Serikat Yesus, untuk kebaikan bangsa dan negara kita. Maka saya harap kita tidak kehilangan harapan untuk tetap berpolitik secara etis, untuk memakai nilai-nilai yang kita yakini ini sebagai dasar kita berpolitik. Dan pada akhirnya berpolitik itu untuk saya adalah keyakinan bahwa tindakan kita ini bisa mengubah masyarakat. Kalau kita tidak yakin lagi bahwa seminar kita, diskusi kita, riset yang ini mengubah masyarakat, kita kan nggak akan ada di sini. Jadi semoga dengan demikian kita memelihara harapan ini dan keyakinan ini ya, bahwa kita sungguh-sungguh bisa mengubah masyarakat. Dan saya berharap Praksis dalam masa-masa mendatang bisa menjadi salah satu motor penggerak perubahan ini di antara masyarakat Indonesia. Sekali lagi terima kasih dan selamat ulang tahun yang pertama untuk Praksis. Selamat siang, salam kenal, nama saya Ana. Saya Andi. Kita dari tim peneliti Praksis. Ini dari bulan apa nih? Udah dimulai? Ini sudah lama banget. Sejak awal tahun. Sejak awal tahun, mungkin sekitar Mei, Juni gitu. Sebenarnya dari awal kita cuman sesimpel bertanya-tanya, kenapa ya ada anak muda yang memang lebih banyak berkontribusi, banyak yang sama sekali enggak. Tapi juga kita tahu bahwa ada anak-anak muda yang ya dia masih ngikutin dan sebagainya, tapi juga tidak melakukan hal yang lebih gitu. Dan ketika kemudian kita ngelihat ngulik-ngulik penelitian-penelitian yang ada di Indonesia ya terutama, kita belum menemukan jawaban itu gitu. Kemudian kita ngelihat, oh oke, berarti ada gap nih, ada sesuatu hal yang memang kita belum pernah bisa rumuskan secara empiris juga gitu. Ya banyak hal yang terjadi, termasuk karena Praksis ini kan lembaga baru juga, terus memang kita belum pernah melakukan penelitian survei dan yang sejauh ini sebelumnya. Tentu banyak hal dan itu juga yang mendorong kita untuk bekerja sama dengan banyak pihak juga. Iya, betul. Kita dibantu oleh banyak pihak. Ini ingin menggambarkan bahwa ternyata ketika kita ngomong untuk keterlibatan politik di kalangan anak muda, kenapa ada yang terlibat, kenapa ada yang tidak, dan kenapa ada yang di tengah-tengah itu, itu kita tidak bisa hanya berbicara masalah preferensi individual, bahwa hanya orientasi pribadi semata, tapi ada konteks yang jauh lebih luas, ada hambatan yang jauh lebih struktural, dan ada berbagai persepsi yang terbentuk di dalam suatu struktur yang sudah dialami oleh anak muda selama ini. Jadi pada akhirnya kita berharap bahwa acara hari ini sebenarnya bisa, ya kita tentunya pasti akan memberikan berbagai macam rekomendasi, tapi juga bisa sesuatu yang dimulai dari diri kita sendiri, dari lingkungan kita sendiri, dan dari komunitas kita sendiri gitu, soal bagaimana kita bisa menumbuhkan meaningful participation sebagai warga negara gitu sih.
Mungkin sekiranya itu saja. Ada tambahan lagi, Andi? Ya, gitu. Terima kasih. Saya mengapresiasi adanya survei penelitian yang diselenggarakan oleh Praxis dalam rangka ulang tahun pertamanya. Bagaimana keterlibatan anak muda, ya, keterlibatan anak muda di bidang politik. Ya. Dan penelitian ini tentu sangat bermanfaat karena tadi disampaikan bahwa penelitian ini adalah penelitian dengan metode kuantitatif. Hubungan variabel antara anak muda dan politik tentunya akan didapat data-data yang real, yang nyata. Jadi menurut saya dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Praxis melihat value, keinginan, harapan, tantangan, dan juga ancaman mereka, saya berharap pertemuan hari ini akan bisa digunakan untuk memprediksi pola-pola kanalisasi dan kelembagaan seperti apa yang mampu merespon keinginan Gen Z, anak muda, di dalam peran politiknya. Karena apapun realitas tidak bisa kalau kenyataan saat ini anak muda 90% tidak tertarik di dunia politik praktis. Ini adalah suatu realitas, tetapi ketidaktertarikannya itulah yang harus lebih diteliti ke dalam. Dan harus bagaimana ketidaktertarikan itu harus dijawab oleh peran dari berbagai institusi termasuk gereja untuk memotivasi anak-anak muda ini mampu atau mau berperan dalam konteks berpolitik, dalam value dan dalam cara mereka untuk mengekspresikan partisipasi ini. Ini PR yang saya sendiri belum bisa menjawab, tapi saya berharap dengan penelitian yang kuantitatif, yang melihat realitas yang ada di dalam anak muda sebagai sampel ada di Jakarta, kita akan mampu memprediksi ke depan bagaimana memberikan motivasi, memberikan ruang anak muda ini harus tetap berkeinginan untuk aktif di dunia politik, khususnya politik praktis, karena politik adalah sarana yang paling efektif untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik atau lebih sejahtera. Itu PR dari kita sebagai politisi, apa instrumen untuk menjadikan anak muda khususnya Gen Z mau aktif, mau menggunakan peran politiknya di dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Saya kira itu. Terima kasih. Yang menarik ini kan sebenarnya dari judulnya tanda kutip di dalam kurung, makanya tulisnya ketidakterlibatan, karena pada faktanya sebenarnya keterlibatan mereka sangat tinggi. Bahkan generasi Z itu adalah generasi yang kalau kita lihat bahkan tadi sudah semakin dipertebal sama hasil penelitiannya bahwa generasi Z itu jauh lebih melek politik, jauh lebih mau terlibat dibanding generasi-generasi sebelumnya. Itu sudah jelas. Dibanding misalnya kalau saya sendiri, karena saya dari milenial, dibanding generasi milenial misalnya, keterlibatan mereka lebih tinggi. Bahkan anak-anak SD, anak-anak SMP itu sudah mulai vokal, gitu ya, sudah mulai bisa mencerna bahwa ada yang terjadi. Jadi sebenarnya lompatannya sudah luar biasa, dan kita semua tahu apa yang terjadi di Indonesia kemarin itu pada banyak titik gerakan-gerakan yang turun itu adalah teman-teman Gen Z, adik-adik Gen Z. Sehingga tentu saja tidak tepat kalau kita bilang mereka tidak terlibat. Tapi memang judul ini menjadi menarik gitu, karena keterlibatan mereka kemudian sebenarnya ada yang menghambat. Mereka nggak bisa terlibat secara penuh. Mereka hanya secara umum, kalau hasil dari penelitiannya, mereka terlibat hanya bisa melibatkan diri via voting misalnya pada saat pemilu, berarti 5 tahun sekali. Itu pun seringkali gagal. Nah, kemudian yang kedua ya lewat sosial media. Itu pun kemudian masih dihambat dengan mereka akan dibully oleh buzzer misalnya, atau kemudian di hari-hari ini
terutama pasca Agustus kemarin, teman-teman generasi Z semakin merasakan bahwa mereka betul-betul mulai dibungkam untuk tidak lagi bicara dengan cara ditangkap-tangkapi. Dan ini fakta. Ada banyak sekali anak muda di pelosok Indonesia yang hari ini masih ditangkap. Gitu. Jadi kalau kemudian secara praktis apa yang harus dilakukan, kalau ingin mereka semuanya terlibat secara penuh, ya mereka harus diberikan ruang, dan yang kedua harus diberikan rasa aman. Gimana bisa terlibat secara aktif kalau nggak aman? Nah, dan saya rasa karena ini yang menyelenggarakan penelitiannya berkorelasi erat dengan kelompok agama, ini menjadi inisiasi yang sangat bagus untuk menunjukkan bahwa organisasi agama perlu ngasih ruang yang sangat kuat, perlu ngasih bukan hanya memberikan keamanan gitu ya, membantu mereka supaya aman, tapi juga kemudian berjalan bersama mereka. Ya, perkenalkan saya Jeko, saya dari Jakarta, saat ini bekerja sebagai PNS muda. Saya mengikuti acara hari ini karena mengisi responden dari apa yang disebarkan oleh Praksis Penelitian terkait politik anak muda di DKI Jakarta. Kesan-pesannya sangat bersyukur karena artinya gereja dalam hal ini Serikat Yesus itu memiliki concern tidak hanya dalam teologi, tidak hanya dalam pendidikan keagamaan, tapi juga bagaimana warga gereja dalam hal ini juga anak muda dapat bergerak dalam bidang-bidang kemasyarakatan, khususnya dalam hal ini politik. Praksis sebagai lembaga yang baru setahun, harapannya bisa mengakomodir kami anak-anak muda untuk bekerja secara nyata, terutama di dalam masyarakat, untuk mengadakan perjumpaan-perjumpaan yang lebih luas, yang lebih masif, sehingga kami juga memiliki wadah untuk berpartisipasi dalam ruang-ruang politik, terutama gerakan-gerakan politik anak muda di Jakarta. Itu harapan saya untuk Praksis dan untuk acara ini.